Halo teman-teman, selamat datang di blog saya. Nama saya Dwi Diah Mumpuni, NIM 23400580040. Saya adalah mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam hukum pertanahan, yaitu peralihan hak atas tanah atau secara khusus terkait pembagian hak bersama atas tanah. Pembagian hak bersama adalah proses di mana beberapa orang yang memiliki hak atas tanah secara bersama memutuskan untuk membagi hak tersebut menjadi hak milik masing-masing. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai apa itu pembagian hak bersama, bagaimana prosesnya, serta manfaat dan tantangannya. Apa itu pembagian hak bersama? Mari kita mulai dengan memahami definisi pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama merujuk pada situasi di mana beberapa individu yang telah secara bersama-sama memiliki hak atas sebidang tanah sepakat untuk membagi hak-hak tersebut menjadi hak milik yang terpisah. Pembagian hak bersama umumnya terjadi dalam konteks warisan atau kepemilikan bersama. Adapun di Indonesia, pembagian hak bersama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pertanahan. Sebagai gambaran, mari kita bayangkan bersama-sama ada 3 bersaudara, sebut aja A, B, dan C, yang mewarisi sebidang tanah dari orang tua mereka setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Tanah tersebut terletak di lokasi yang sangat strategis dan memiliki nilai yang cukup tinggi. Awalnya, tanah tersebut dimiliki secara bersama-sama dan tidak ada pembagian yang jelas. Namun, setelah berdiskusi, akhirnya mereka bersepakat untuk membagi tanah tersebut agar masing-masing memiliki bagian yang jelas, sehingga tidak ada lagi kebingungan atau timbul potensi perselisihan mengenai kepemilikan di antara mereka. Bagaimana proses pembagian hak bersama? Langkah yang pertama yaitu dalam proses ini adalah mencapai kesepakatan bersama di antara semua pemilik hak bersama tentang cara pembagian. Ini mencakup keputusan mengenai pembagian tanah akan dibagi, baik secara fisik maupun nilai yang adil untuk setiap bagian. Dari contoh 3 saudara tadi, A, B, dan C, bersepakat untuk membagi tanah berdasarkan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Setelah kesepakatan tercapai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran tanah secara akurat. Hal ini bertujuan untuk menentukan batas-batas masing-masing bagian tanah dengan jelas, sehingga tidak ada salah paham di kemudian hari. 3 saudara tadi dapat mengundang seorang ahli ukur untuk mengukur luas tanah secara akurat. Dalam contoh ini, kita misalkan tanah tersebut memiliki luas tanah sebesar 3.000 meter persegi. Langkah yang ketiga adalah pembagian tanah berdasarkan kebutuhan.
Misalnya, si A ingin mendapatkan bagian yang lebih dekat ke jalan untuk membuka usaha. Sementara si B lebih memilih bagian yang memiliki akses ke sungai untuk pertanian. Dan C ingin bagian yang lebih luas untuk pembangunan rumah. Sehingga diputuskan tanah tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Antara lain yaitu si A mendapatkan 1000 meter persegi bagian depan dekat jalan, yang B 1000 meter persegi bagian tengah dengan akses ke sungai, dan C 1000 meter persegi bagian belakang yang lebih luas. Selanjutnya, setelah mencapai kesepakatan, diperlukan adanya penyusunan akte pembagian hak. Akta ini harus ditandatangani oleh semua pihak dan disaksikan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Terakhir, setelah dokumen selesai, langkah terakhir adalah mendaftarkan akta tersebut untuk pembagian tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Proses pendaftaran ini penting untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hak baru masing-masing pemilik. Adapun dokumen yang diperlukan selama proses ini antara lain sertifikat tanah asli, identitas para pihak atau pemilik, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan. Dari contoh 3 saudara tadi, hasil terakhirnya adalah proses pembagiannya sudah selesai. Setiap saudara kini memiliki bagian tanah yang jelas dan terpisah. Tidak ada lagi kebingungan atau perselisihan mengenai pembagian
kepemilikan. Setiap saudara dapat mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan rencana mereka masing-masing. Adapun manfaat daripada pembagian hak bersama, salah satunya adalah memberikan kepastian hukum. Setiap pemilik tanah akan memiliki hak yang jelas dan terjamin yang dapat melindungi mereka dari potensi sengketa di masa depan. Setelah pembagian, masing-masing pemilik dapat mengelola tanah sesuai dengan keinginan dan rencananya tanpa harus berkoordinasi dengan pihak lain, sehingga memberikan kebebasan untuk mengembangkan tanah mereka masing-masing secara mandiri. Dengan adanya pembagian yang jelas, potensi perselisihan di masa depan dapat diminimalisir karena seluruh pihak sudah tahu batasan hak masing-masing. Tantangan dalam pembagian hak bersama. Salah satu tantangan utama dalam pembagian hak bersama adalah mencapai kesepakatan antara semua pihak. Terkadang perbedaan pendapat dapat muncul, terutama jika ada keinginan yang berbeda terkait lokasi atau ukuran tanah. Bagaimana dengan proses administrasi dan legalitas? Proses administrasi dan legalitas itu pembagian hak dapat memakan waktu dan tenaga. Dari pengukuran tanah hingga pendaftaran, setiap langkah memerlukan perhatian dan ketelitian untuk memastikan semua berjalan lancar. Kemudian menentukan nilai tanah yang adil. Untuk menentukan nilai tanah yang adil bagi setiap pihak juga bisa menjadi sumber konflik. Terkadang salah satu pihak mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan nilai yang setimpal dengan apa yang mereka serahkan. Saya memberikan rekomendasi dalam proses ini adalah pengajuan dan pengurusan pembagian hak tanah bersama itu sangat penting untuk menjaga komunikasi yang baik di antara semua pihak selama proses pembagian. Diskusikan adalah harapan, kebutuhan, dan batasan-batasan secara terbuka dan jujur, sehingga dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah kesalahpahaman. Selanjutnya, sebaiknya libatkan notaris atau ahli hukum untuk membantu proses dan memastikan semua dokumen lengkap agar dapat memberikan panduan dari sisi hukum maupun pengalaman yang tepat, serta memastikan bahwa hak semua pihak terlindungi. Terakhir, pastikan seluruh kesepakatan itu dicatat dan didokumentasikan dengan baik, dalam hal ini secara tertulis dan resmi, sehingga akan menjadi sangat berguna jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Sebagai kesimpulan, pembagian hak bersama adalah langkah penting untuk memastikan sebagian pemilik tanah memiliki hak yang jelas dan terjamin. Meskipun ada tantangan yang mungkin dihadapi, dengan komunikasi yang baik dan proses yang benar, pembagian hak ini dapat dilakukan dengan sukses. Dengan demikian, setiap pemilik tanah memiliki hak yang jelas dan terjamin. Terima kasih telah menonton vlog ini. Jangan lupa untuk like,
dan share konten ini kepada teman-teman dan keluarga kamu semua.